Penting bahwa yang kita amalkan ini ada dalilnya. Kalau ada orang bertanya, kamu amalkan ini apa petunjuknya? Oh ada, saya tahu dalam Al-Quran, kemudian dalam kitab ini ada dalilnya. Yang kedua, setelah kita memahami yang kita amalkan ini, baik secara urgensi dan lain sebagainya, maka kita dituntut untuk meningkatkan amalan tersebut. Ya, jangan sampai ada di antara kita memperbanyak amal tetapi tidak paham dalil. Ya, memperbanyak amal tapi tidak paham dalil. Akhirnya kita akan kehilangan yang namanya skala prioritas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dulu kami di Medan ada fenomena ahlu zikir. Ya, orang yang ahli zikir. Kalau bahasa kita dikenal dengan istilah tarekat, ya, atau torikoh, atau kalau yang terkenal di Arab, sufi. Mereka ini adalah orang-orang yang begitu menjaga zikirnya, salawatnya, sampai-sampai mereka punya program 40 hari di dalam kelambu berzikir. Dan fenomena yang terjadi sampai-sampai mereka walaupun azan ataupun qomat sudah dikumandangkan, mereka tetap asik dengan zikirnya. Ya. Dalilnya simpel, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya kalau kita udah zikir sama dengan salat, walaupun dia tidak melakukan gerakan salat. Sampai begitu pemahamannya. Oke? Apa yang terjadi? Mereka perbanyak zikir. Tetapi kalau udah tiba azan, mereka lalaikan. Nanti dan sebagainya. Ini kalau kita memperbanyak amal, ya, tanpa mengetahui dalil suatu amal, khawatir kita seperti melakukan amalan tanpa ada pengetahuan atau amalan orang jahil. Maka setelah kita memahami, tingkatkan, diperbanyak kuantitasnya. Setelah kita perbaiki kualitasnya. Jangan sebaliknya, perbanyak kuantitas lalu perbaiki kualitas, namanya jatuh kita. Yang ketiga adalah memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi di sekitar kita. Ini 3 utama kajian dan pelatihan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampai pada pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Kita sudah sampaikan ada 2 syarat. Kemudian pertama syarat sah, syarat wajib. Syarat wajib itu Islam baligh, berakal. Kemudian yang syarat sah diantaranya bersih dari hadas besar ataupun kecil. Kemudian masuk waktu sholat, mengarah ke arah kiblat. Lalu yang keempat adalah menutup aurat. Atau bahasa atau istilah Arabnya sitrul aurah. Menutup aurat. Menutup aurat ini adalah wajib baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Pakaian yang indah yang dimaksud di sini adalah pakaian yang bersih yang kita pede menggunakannya. Ya. Dan kalau kita tafsirkan berlebihan, maka tidak benar. Karena Islam tidak menghendaki berlebih-lebihan dalam penafsiran ayat. Contohnya, kan biasa kalau kita lihat beberapa pengajian, apalagi ibu-ibu sosialita pengajian itu, ya kayaknya di sini nggak ada sosialita sosiologi kayaknya ini.
Ya, apa Bu fenomenanya? Ya, emas pakai gelang emas sebelah kanan 0,5 kilo, ya, sebelah kiri 0,5 kilo. Dalilnya apa? Dalilnya ini, ya, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Sayangnya ketemu suami nggak begitu, ya kan? Kalau mau ke pesta, masya Allah, 3 kali pesta dalam 1 hari 3 pakaian. Ya, ketemu Allah cukup pakai daster. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang dimaksud dengan pakaian yang baik atau perhiasan dalam ayat ini adalah pakaian yang dengannya kita bukan sekedar menutup aurat, tetapi kalau kita ketemu siapa saja dengan pakaian itu kita pede, ya. Jangankan ketemu sama Allah yang tidak terlihat, sama manusia saja kita melakukan hal yang terbaik, apalagi kepada Allah yang tidak terlihat. Kan selama ini sebaliknya, kita mampu bertemu kepada manusia dengan seperfect yang kita mampu, tetapi ketemu Sang Pencipta langit dan bumi, ya kita menggunakan seadanya dalam arti paling ekonomis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah harus baru? Enggak harus baru. Ya, tidak harus baru, tetapi bersih dan ada standar kelayakan. Kalau saya pakai baju ini ketemu sama Allah, layak enggak ya? Ada standar kelayakan. Maka ada 3 standar pakaian dalam Islam. Pakaian itu dikatakan pakaian Islami kalau memenuhi 3 standar ini. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak transparan. Harus jubah? Enggak harus jubah. Apakah harus pakai jilbab yang sampai ke bawah? Tidak harus. Ya, tidak harus. Karena standarnya adalah menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan. Ini pakaian Islami. Bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya khas kebudayaan dan sebagainya? Nah, di sini juga terkadang kita membuat tanda tanya besar terhadap pemerintahan Indonesia dari dulu sampai sekarang. Kenapa ya teman-teman di Papua dibiarkan menggunakan koteka? Ya, kan itu bukan pakaian yang menunjukkan kemajuan peradaban. Orang yang menunjukkan kemajuan peradaban ketika pakaiannya menutup aurat. Mohon maaf, ternyata Cina dalam hal ini lebih beradab dan penuh peradaban daripada kita. Ya, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, walau dengan bahasa-bahasa pakaian yang tradisional. Tetapi mereka kita lihat sopan pakaiannya, bagus pakaiannya. Lalu kita mengatakan ini adalah produk satu daerah, dipertahankan Bapak Ibu. Lalu anggaran dikeluarkan ke sana, padahal mereka membuka auratnya. Nah, dalam satu hadis baginda Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak diterima salat seorang wanita yang sudah mengalami haid kecuali dengan khimar atau menutupi kepala dan lehernya. Artinya menutup aurat. Salamah bin Aqwa, seorang sahabat radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afa usalliya fil qamis?" Qala na'am wa zurrahu walau bisyaukatin. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengerjakan sholat dalam keadaan memakai kemeja? Ini kemejanya sampai bawah Bapak Ibu. Jubah, dalam bahasa kita jubah. Ya, karena di sana nggak ada jubah. Jubah bahasa Indonesia. Ya, mereka pakai komis sampai ke bawah. Ya. Apa kata Rasulullah? Boleh.
dan kancingkanlah walaupun dengan duri. Nah, komisnya dia nggak kejahit. Ya, komisnya seperti baju untuk ditanam di kubur. Kan kapan? Ya, karena dia nggak punya jahitan. Kata Rasulullah, kalaupun dia apa namanya terbuka seperti ini, ya setidaknya yang samping-sampingnya kamu kasih kancing walaupun dari duri. Supaya apa? Menutup aurat. Lalu pertanyaannya, batas aurat laki-laki seperti apa? Batas aurat perempuan seperti apa? Kalau kita mengambil pembahasan Imam Mazhab, Imam Malik mengatakan batas aurat laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang kalau terlihat malu. Artinya kalau secara vulgar kita sampaikan, kemaluan dan bokong itu ditutup sudah namanya menutup aurat. Lah perempuan menutup bagian bawahnya sama bagian atasnya, walaupun kepala yang kebuka, sebagian badannya terbuka, sudah menutup aurat. Ya, itu namanya aurat minimal. Nah, tetapi kita mengambil standar aurat yang sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Apa itu? Dari pusar minas surrah ilal ka'bain. Dari pusar sampai ke dua lutut. Ini namanya aurat bagi laki-laki. Perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Itu yang boleh terbuka dan itu yang harus tertutup. Makanya kalau bapak-bapak main bola pakai celana pendek sama dengan membuka auratnya. Sama membuka auratnya. Nggak boleh. Kalau kita mengambil standar Imam Syafi'i. Itu. Ibu-ibu ada standar, ada aurat apa namanya, aurat yang biasa dan boleh terlihat oleh sesamanya atau oleh mahramnya. Di antaranya leher atau bagian kepala semuanya dia nggak pakai jilbab boleh terlihat yang kepada mahramnya, tetapi tidak boleh terlihat kepada yang bukan mahramnya. Ya, bagi perempuan pakai celana misalnya dia di rumahnya pakai celana pakai baju kaos di rumahnya boleh, tapi setelah keluar nggak boleh. Lah ini naasnya apa? Pas datang tamu tutup aurat, pas jemur pakaian cuman pakai anduk. Ya, naas. Malu kita itu. Dan suaminya melumrahkan itu. Alhamdulillah sekarang banyak yang sudah mulai sadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini fenomena yang saya sedikit terkadang agak geli melihatnya. Kenapa pas umroh ibu-ibu itu pakai beli baju apa namanya atau tambahan lengan yang menutupin ininya, ya? Kenapa dibeli itu? Apa alasannya? Ada yang bisa ngasih jawaban? Karena ini aurat. Pas umroh saja. Sekarang kok nggak tutup, ya kan? Nah ternyata pemahaman telapak tangan itu adalah sampai di sini. Ini, yang ini boleh kelihatan nih, yang di sini dan sini boleh kelihatan, ya. Itu dia. Nah, yang di sini kalau ditutup dalilnya apa? Ya, tetapi alhamdulillah bagi para pembisnis itu adalah peluang bisnis. Sehingga membuat pakaian yang menutup bagian belakang tangan ini. Padahal itu tidak apa-apa terlihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batasan apa namanya? Pakaian laki-laki dan perempuan. Apakah harus pakai mukena salat? Apakah salat harus pakai mukena? Tidak ada satupun dalil yang menyatakan salat harus pakai mukena. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya.
Dalilnya adalah sholat menutup aurat. Maka setiap pakaian yang sudah dirasa menutup aurat, dengan 3 standar tadi, menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan, maka dia boleh melaksanakan sholat. Ya. Kalau kita rasa menggunakan pakaian yang kita pakai sekarang ini, saya lebih pede bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena pakaian saya ini yang terbaik bagi saya, maka lakukanlah sholat dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Lah naasnya pakai mukena 2 bulan nggak dicuci Sampai saya buka donasi di apa namanya di Pacitan, donasi mukena lengkap dan sarung bekas layak pakai. Qadarullah kita minta yang layak pakai, bekas layak pakai dikasih yang baru-baru. Baru habis itu sama istri saya dibilang gini, Mbah, ini mukena yang di sini tak ambil semuanya. Kenapa? Dikasih dilempar ke kolam langsung berubah warna kolamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat slide yang selanjutnya, yang ini ya, yang tadi. Menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Kemudian kesalahan berpakaian dalam sholat, kita lihat. Ini yang terjadi. Terkhusus bapak-bapak, mas-mas. Ya. Pas sholat, punggungnya terbuka. Naasnya kelihatan belahannya di belakang. Ya. Terkhusus mereka yang pakai celana jeans. Yang celana jeansnya sampai di sini saja. Kalau celana jeansnya sampai ke atas nggak apa-apa. Ini ke bawah. Pas dia ruku dan sujud pakai baju kaos, nah kelihatan lah itu. Awak yang melihatnya yang salah tingkah. Kemana lah mata saya ini mau diarahkan? Lalu lutut yang terbuka. Baik terbukanya itu karena pakai celana yang tanggung, ya, atau pakai sarung. Kan biasa kalau pakai sarung itu lipat agak ke atas. Ya. Kemudian yang ketiga, bagian paha yang robek. Sedikit saja terlihat bagian aurat kita dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dalam pandang Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Syafi'i mazhabnya sangat berpegang teguh dengan kehati-hatian. Sedikit saja misalnya ada bapak-bapak yang ngerokok, qadarullah pas ngerokok jatuh baranya sedikit, ya, kemudian membentuk bolongan dan terlihat itu bolongan itu terlihat ke kulitnya. Dia pakai dalam sholat, sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia belum menutup aurat dengan sempurna. Beda kalau dia menutup aurat, kemudian dia pakai celana yang setengah betis misalnya. Itu lebih baik daripada ada yang bolong di bagian pahanya. Kenapa? Karena dia sedang membuka auratnya saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini penting sekali menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita melaksanakan sholat, lalu ternyata sholat kita belum 100% menggunakan pakaian syar'i yang distandarkan oleh agama kita. Selanjutnya yang kelima adalah menghadap kiblat atau mustaqbil qiblah. Ya, menghadap ke arah kiblat. Surah Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini 100% sudah tepat. Tidak mengarahkan ke arah mata angin. Ya.
Kemana kita mengarah kiblat? Ya ke barat. Nggak boleh dibilang ke arah barat. Kenapa? Karena kami di Libya sholat mengarah ke arah timur. Ya, maka yang tepat apa? Mengarah ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Kiblatnya orang Madinah itu ke selatan. Kiblatnya Yaman ke utara. Kiblatnya Mesir ke timur, kiblatnya orang Indonesia ke barat. Tetapi bukan itu yang jadi tujuan. Tujuannya adalah Ka'bah menjadi arah kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syarat. Artinya kalau ada orang yang sengaja sholat tidak mengarah ke arah kiblat, batal sholatnya. Nggak sah sholatnya. Kalau ada orang yang tahu orang lain sholat tidak mengarah kiblat, maka dia harus memberitahukannya. Ya, baik memberitahukannya dengan dibisikkan, Mas, kiblatnya salah. Ya, kan kita biasa kalau mungkin di tempat-tempat selain masjid ya, tempat terbuka seperti kami dulu beberapa waktu lalu mampir di apa namanya di Singapura, kan susah cari masjid di Singapura. Bandaranya juga satu terminal yang begitu besar, hanya satu masjid dan jauhnya bukan main. Alhamdulillah di sana ada kebebasan untuk melakukan ibadah. Akhirnya apa? Kita pakai standar pengarah kiblat dari HP, baru kita sholat di tempat yang kondusif. Nah, artinya walaupun kita di tempat yang tidak ada masjid sekalipun, maka tetap melaksanakan sholat dengan mengarah ke arah kiblat karena menjadi syarat. Nah, qadarullah kita lihat ada orang tidak mengarah kiblat, Mas, kiblatnya salah. Kita bilang kiblatnya salah, bingung dia. Nah, kalau kita lihat dia bingung, maka kita arahkan badannya ke sini, Mas, kiblatnya. Tanpa dia harus membatalkan sholat. Ada orang yang sholat salah kiblatnya, sampai selesai dia sholat, lalu ada yang bilang, Mas, sholatnya kiblatnya tadi salah. Maka sholat orang itu sah. Kenapa? Karena dilakukan tanpa sepengetahuannya. Oke? Ada orang sholat salah kiblatnya, diberitahu, Mas, kiblatnya salah. Lalu dia tidak memperbaiki sampai selesai, sholatnya tidak sah dan wajib baginya mengulang sholatnya itu. Ya, karena sholat mengarah kiblat itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat adalah arah kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 342. Kalau kita bahas hadis ini sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kenapa Rasul bilang antara barat dan timur? Ya. Rasulullah menyampaikan kalau kita ukur dunia, sumbu dunia itu ada di Ka'bah. Ka'bah itu ada di antara barat dan timur. Itulah maksudnya. Oleh karena itu Rasulullah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah." Awal rumah yang pertama kali ditancapkan, dibangun untuk manusia sebelum manusia ada di dunia ini adalah di Bakkah. Bakkah itu adalah tempat yang antara gunung dan gunung itu ada lembah. Di Bakkah, lembah mubarakah yang berkah. Itu adalah Makkah Al-Mukarramah sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka sebagian ulama kalau kita sholat kan sebagian yang melafazkan niat apa lafaz niatnya? Usolli fardol zuhri arba'a roka'atin mustaqbilatan ma'muman lillahi ta'ala. Ada mustaqbilatannya. Ya.
dalam pandangan Imam Syafi'i yang melafazkan niatnya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian terakhir dari syarat adalah niat. Ya, adalah niat. Niat adalah ketetapan hati untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat niat ada di dalam hati. Oleh karena itulah jumhur ulama mengatakan tidak harus melafazkan niat. Ya. Tidak harus melafazkan niat sebagaimana dalam pandangan Imam Syafi'i keharusan melafazkan niat sampai beliau mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Jumhur ulama mengatakan tidak harus, Imam Syafi'i mengatakan harus. Pertanyaannya kenapa Imam Syafi'i kekeh mengatakan harus untuk melafazkan niat? Karena dalam pandangan Imam Syafi'i, melafazkan niat itu adalah taqwiyatul azmi, yaitu menguatkan hati untuk melakukan satu amal itu. Oleh karena itu dia patut dan harus dilafazkan dalam pandangan Imam Syafi'i. Ulama yang lain mengatakan ada orang mendengar azan zuhur. Dia dengar azan zuhur, lalu dia tergerak untuk salat, dia tergerak untuk melakukan wudhu. Kira-kira dia wudhu mau ngapain? Mau ke pasar? Mau pertemuan? Atau mau sholat? Mau sholat, itulah niat kata para ulama. Karena nggak ada orang dengar azan habis itu wudhu, main-main. Pergi ke kafe, pergi ke stadion, nggak ada. Tetapi dia pasti akan melaksanakan sholat. Itulah ada niat yang sudah tertanam dalam hatinya. Baik itu tertanam setelah dia mendengar azan ataupun secara sukarela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan niat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bapak Ibu, saya mau konsentrasikan kita di kalimat ini. Sungguhnya amal-amal tergantung niatnya. Ya. Jadi niat yang dimaksud itu hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho yang lain. Oke? Kalau ada orang yang sholat ya, dengan target niatnya mendapatkan ridho dari orang lain, maka dia sudah berbuat namanya riya. Itulah yang Allah sampaikan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sahun, lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka yang riya dalam sholatnya. Ya. Riya dalam sholatnya. Di antara riya itu terlepas saya salah ataupun benar, sebelum pemilu istiqomah ke masjid. Ya. Setelah pemilu nggak lagi kelihatan di masjid. Sebelum pemilu, Masya Allah, datang paling awal, duduk paling depan, zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, inilah pemimpin yang selama ini kita tunggu-tunggu. Ya, ba'da pemilu tidak lagi kelihatan. Kemana Bu ketika kelihatan Bapak Ibu? Ya, qadarullah kalah. Qadarullah kalah. Dirawat di rumah sakit atas sana Bu. Kalau dulu kita dengar kabar bahwa rumah sakit jiwa Gracia ya Bu ya. Menyiapkan bed yang baru 600 bed. Ya, untuk pengunjung-pengunjung baru nantinya setelah pemilu. Jadi ini disebutkan amal apa aja.
Amal apa aja, baik itu amalan duniawi sekalipun ataupun amalan ukhrawi. Kalau kita niatkan karena Allah, maka kita dapat Allah dan dapat bonus-bonusnya. Tapi kalau kita niatnya untuk dunia, dapat dunia, tapi nggak dapat Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang beriman, ridho Allah dan Rasulnya lebih utama. Dan dunia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, kata Allah, sampai melupakan dia berdoa, meminta hajatnya, maka akan aku kabulkan seluruh apa yang dia simpan dalam hatinya dan yang belum dia ucapkan kepada dalam doanya itu. Ini semuanya kembali kepada niat tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ketika kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sholat yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya karena manusia, karena riya, maka kita akan mendapatkan pujian manusia atau bahkan celaan dari manusia. Bapak Ibu, selesai tentang syarat-syarat sholat. Ada berapa syaratnya Bapak Ibu? Ada 6. Ya. Baik, sebelum saya lanjut pada tata cara sholat, mungkin ada di antara kita yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, terkait apa itu tadi aurat wanita, biasanya kalau kita itu sholat itu dengan baju daster, tapi kita pakai mukena yang bagus. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Jadi yang mukenanya yang bagus, tapi dalamnya kadang kan kita mau ganti yang indah itu kan apa ini yang realita ya Ustadz. Kadang perlu waktu. Iya. Iya. Baik. Jadi yang menjadi fokus utama kita kan 3 tadi ya. Yang pertama menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Sebenarnya fokus utamanya ini. Kemudian ada pun bahasa zina yang tadi kita sampaikan. Bukan zina ya, tapi zina. Artinya perhiasan. Sebenarnya standarnya adalah kelayakan. Selama kita anggap layak kita menggunakan itu, apalagi di cover dengan mukena, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita paham mukena daster itu sudah berhari-hari nggak diganti, maka mungkin perlu distandarkan. Layak nggak saya pakai daster ini untuk sholat, gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Apalagi tadi kita menyampaikan bahwa kita sedang bertemu dengan Allah, ya. Masa sih kita hitung-hitung dengan Allah dengan alasan mungkin ya, mohon maaf ini ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian, aduh ribet gitu ya, ganti-gantinya ribet. Apalagi hari ini kita nggak jarang tahajud, targetnya mau tidur lagi. Kena ngantuk banget misalnya ya. Wah, pas sholat Allahu Akbar, bacanya paling cepat selesai, mau tidur lagi. Bukan mau meneruskan doa, tapi mau tidur lagi. Nah, di sini mungkin perlu kita kembali untuk menyadarkan diri kita sendiri
bahwa kita ini mau ketemu Allah. Ketemu sama Allah itu nggak boleh dalam keadaan ngantuk. Ketemu sama Allah itu harus seger. Ketemu sama Allah itu harus harum. Ketemu sama Allah harus dalam keadaan kita perfect. Ketemu sama Allah. Ya, saya sering sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mampu ketemu sama Allah dalam keadaan perfect, maka itulah kualitas diri kita, Bapak Ibu. Ya, apalagi, mohon maaf ini, apalagi kita ketemu Allah perfect di tahajud, nggak ada yang lihat, nggak ada yang menilai. Siapa yang menilai? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kualitas diri kita. Begitu ya Bu ya. Boleh enggak? Enggak apa-apa, boleh. Enggak ada masalah. Selama dia bersih, suci, kemudian menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Gitu Bunda. Baik. Yang lain silakan. Ya, boleh. Eh, Mungkin yang ingin katakan terkait dengan apa beberapa khilaf atau mungkin pendapat ulama terkait dengan batasan telapak tangan tadi. Karena memang beberapa kan ini beda telapak tangan itu eh, mutlaknya di sini, dan tapi ada yang beberapa pendapat sampai sini, maka kemudian akan terjadi ditutup begitu dengan berbagai yang pertama. Jadi bagaimana pendapat ulama tentang definisi telapak tangan, karena mengatur telapak tangan sebenarnya kan telapak tangan atas dalam dan telapak tangan luar kan gitu kan. Tapi ini kan beberapa orang kan belum paham mungkin. Jadi kriteria siapa yang ulama itu siapa mendefinisikan itu. Kedua terkait dengan pakaian, eh, sebenarnya kan kriterianya sudah jelas hanya tiga tadi. Tapi kemudian misalnya mohon maaf ini kan kembali lagi kalau laki-laki itu sebenarnya simpel ya, tinggal auratnya. Tapi kan perempuan kan misalnya pakai celana panjang memang longgar begitu, tapi kemudian di kakinya kan memakai kaos kaki gitu dengan aurat, apakah itu mencukupi atau tidak. Nah, ini kan apa seringkali terjadi juga gitu. Kalau rok mungkin bentuknya abaya mungkin tidak ada masalah, tapi biasanya ada yang kemudian ya pakaian misalnya pakaian dinas itu kemudian rok dengan atasan tapi di bawahnya dengan di kaos kaki, apakah itu mencukupi dalam kaitannya dengan yang tadi di tiga kriteria tadi. Terima kasih. Baik. Pertama memang kalau kita bicara aurat ini, itu memang banyak khilafiyah dari sama ulama. Tapi tadi saya fokuskan ke Imam Syafi'i saja, supaya tidak memperpanjang pembahasan. Ya. Kalau kita ambil apa namanya pemahaman dari Imam Ahmad bin Hambal, perempuan nggak boleh kelihatan wajahnya kecuali mata. Itu wajib itu. Dalam pemahaman Imam Ahmad bin Hambal. Itulah yang dianut oleh Saudi Arabia. Makanya perempuan tidak boleh kelihatan kecuali hanya matanya saja. Nah, sebagian ulama Hanafi lebih keras lagi. Perempuan matanya pun tak boleh kelihatan. Maka mereka pakai kacamata seperti jaring itu. Nah, biasa yang seperti ini teman-teman dari yang ikut mazhab ini, teman-teman jemaah tablik. Ya, jadi perempuan itu sudah pakai cadar, pakai lagi dari atas gak kelihatan. Akhirnya kalau jalan dibopong sama suaminya. Nah, apa namanya? Orang tua saya pas melihat ini bilang begini, awas kau pakaikan istrimu seperti itu ya. Awas kau ya, katanya gitu. Nggak suka mama sama bapak. Sampai ditutup lagi ya, sudah pakai cadar, tutup lagi. Karena dalam benak mereka tidak boleh kelihatan sampai pun matanya tidak boleh kelihatan. Nah, kemudian telapak tangan itu yang 1 dan 2 tadi, Imam Hanafi, Imam Hambali, ini tidak boleh kelihatan tangannya. Sama sekali. Makanya pakai kaos tangan mereka. Kecuali dalam sholat. Nggak boleh. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i mengambil dalil. Kata Rasulullah, seluruh perempuan harus tertutup. Lalu Rasul ngasih syarat. Kecuali ini dan ini, kata Rasul. Hadisnya begitu. Nah, inilah yang dijadikan Imam Syafi'i sebagai standar, dan para ulama baik ulama Mesir ataupun ulama Indonesia menyepakati hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana jika perempuan yang pakai celana? Ya, selama standarnya tidak ketat, tidak transparan, menutup aurat, maka namanya pakaian syar'i. Walaupun dia pakai celana, ya, mau celananya jeans atau celana yang lain, dia termasuk menutup aurat. Atau ada perempuan pakai celana, ketat dia celananya, tetapi dia pakai pakaian yang sampai lututnya seperti pakaiannya orang India ataupun orang Pakistan sebagian, maka dia termasuk menutup aurat. Termasuk menutup aurat. Nah, sehingga memang dalam hal ini Islam fokusnya menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Begitu ya, Pak ya. Baik, silakan Bu. Mohon izin Ustadz, ingin bertanya, ini mungkin pertanyaan sangat teknis ya, maksudnya sangat aplikasi sehari-hari. Misalnya nih, saya kan punya anak usia masih di bawah balita. Ketika saya sholat, biasa kadang lari atau di sekitar saya sholat, kemudian mukenah ataupun bawahan mukenah saya itu kadang ditarik-tarik gitu ya. Jadi kadang ya walaupun tidak lama tapi terlihatlah kadang telapak kaki ataupun bagian kakinya. Itu bagaimana Ustadz? Maksudnya atau memang harus mengulang sholatnya lagi atau seperti apa karena hal yang tidak disengaja? Terima kasih. Baik. Jadi kalau aurat kita terbuka tanpa ada kesengajaan, maka kita ambil hadisnya rufi'al aqlam an salasa, diangkat dosa dari 3 orang. Pertama, yang tidak tahu sampai tahu. Yang kedua, anak kecil sampai dewasa. Yang ketiga, yang pingsan sampai dia sadar. Dalam hadis yang lain, yang gila sampai sehat. Dalam hadis yang lain, yang tidur sampai bangun. Nah, bahasa yang tidak tahu ini kan artinya tidak sengaja. Perkara tidak sengaja kita lakukan, maka tidak ada masalah dalam agama. Jadi kalau kita sholat, dan kemudian dengan keadaan seperti itu terbuka auratnya, maka ditutup kembali auratnya dan tidak boleh membatalkan sholat. Tidak boleh membatalkan sholat. Sholatnya tetap harus dilanjutkan. Apalagi kita bersandarkan dalil dalam surah Muhammad, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Amal yang sudah dikerjakan tidak boleh dibatalkan selama itu bukan bagian dari kesengajaan. Gitu ya Bu ya. Baik. Ada lagi? Iya. Matur nuwun Ustadz. Mungkin tadi menyambung dari pernyataan Ustadz yang tidak boleh membatalkan sholat tadi. Pertanyaannya, ketika kita mungkin sedang sholat sunat di masjid, kemudian tiba-tiba komat, padahal kita belum selesai, apakah kita sebaiknya membatalkan sholat kita supaya bisa ikut sholat wajibnya dari awal atau diteruskan? Gimana teman-teman? Nah, baik. Jadi dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Ya. Pertama, bersandarkan ayat yang tadi kita baca. Artinya tidak boleh membatalkan sholatnya, tetapi menyegerakan sholatnya. Dengan catatan dia punya prediksi, ya. Ini dia sudah sholat ya, sudah sholat masuk rakaat kedua. Maka dia punya prediksi kalau saya selesaikan, selesai dan bisa ikut jamaah. Ini yang pertama. Dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang, dia sengaja datang atau datang terlambat ke masjid. Dan dia sudah lihat timer 1 menit lagi. Sholat apa 1 menit? Ya, lalu dipaksakannya sehingga tidak menyempurnakan rukuknya, maka dalam hal ini dia bisa berdosa. Karena dia sudah tahu itu takarannya tidak bisa, dia lakukan sholat. Dia bisa berdosa. Walaupun itu sholat sunnah.
Maka jangan bebani orang lain dengan sholat sunnah kita. Orang lain sudah menunggu-nunggu, kita datang malah sholat, nggak boleh. Yang kedua, pendapat yang kedua, kita ambil hadis baginda Rasulullah SAW dengan membatalkan sholat. Dengan catatan sholat yang kita lakukan itu baru kita mulai. Qomat sudah dikumandangkan. Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatis shalah, jika qomat sudah dikumandangkan, fala salatan illa faridoh, maka tidak ada sholat kecuali yang fardu. Artinya zikir, baca Quran, sholat sunnah ditinggalkan untuk mengikuti sholat fardu. Dengan takaran yang kita lakukan ini masih lama. Kalau kita sempurnakan, kita bakalan ketinggalan sholat fardunya. Begitu ya Pak ya. Baik, silakan yang lain. Oh ya, ntar ya Bu ya. Mungkin menambah kata, jadi mungkin hanya untuk nasihat. Jadi kan kita sering kali menjumpai orang yang kemudian berniat itu berkali-kali, dalam tanda kutip kan karena penyakit yang namanya apa, kalau tadi karena melafadzkan salah, Ya. usoli Allah dan sebagainya gitu. Ini yang kemudian mungkin perlu nasihat gitu. Jadi karena terkena penyakit yang kemudian harus melafadzkan niat, kemudian Allahu Akbar, oh belum sempurna, balik ini lagi gitu. Allahu Akbar, padahal itu kan sudah selesai gitu. Ini kan karena niatnya belum mantap. Nah, ini yang mungkin perlu nasihat. Tadi beberapa kasus kan terjadi seperti itu. Jadi yang tadi niat itu kan maksudnya ya sudah, uang dari rumah mau sholat itu sudah dihitung niat begitu. Ya. Tapi karena perbedaan kemudian harus dilafadzkan menjadi salah. Ya. Jadi bagi saya, dalam pandangan saya, mereka yang mengulangi lafaz tersebut adalah perbuatan orang jahil yang tidak tahu ilmu. Bagi saya itu. Kenapa? Karena kalau dia paham yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dan paham arti niat itu, dia nggak perlu begitu. Kenapa Nabi SAW sendiri tidak pernah melakukan itu? Gitu ya. Sampai orang sekitar terganggu. Usolli fardhu zuhr. Allah astagfirullah. Usolli Allah astagfirullah. Ngapain nih? Ngapain? Ya. Kalau kalau seandainya bahasanya ya ada sesuatu yang diambil gitu ya, nempel ke hati, mungkin Rasulullah lah orang yang paling utama melakukan itu. Tapi Rasul hanya menyampaikan, kalau kita takbiratul ihram, takbir itu ucapan takbir, bukan gerakan tangan. Ucapannya yang wajib, gerakannya yang sunnah. Allahu Akbarnya itu yang wajib. Gerakan tangannya Rasul biasa aja kok. Allah Akbar. Kalau nggak begini agak ke atas atau ke atas sedikit. Nggak ada Allah. Ya. Itu dia mau ngambil ilmu apa? Apa mau diambilnya? Kekhusyuan. Dan kekhusyuan itu ketika kita memahami gerakan sholat dan kita jaga gerakan itu dengan baik, itu standar khusyuk yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berupaya memperbaiki kualitas bacaan kita, berupaya memperbaiki kualitas gerakan kita, itulah khusyuk dalam sholat. Tidak pernah ada standar khusyuk itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Gak ada standar khusyuk itu di wajah tuh gak ada. Bahkan orang nangis sekalipun, orang nangis belum tentu khusyuk. Kenapa? Bisa jadi dia nangis kenapa? Banyak masalah. Ya. Atau dia nangis keingat masakannya di dapur. Ya Allah, aku lupa lah tadi ya Allah. Ya, sehingga kalau kita bilang itu adalah cara khusyuk, maka mungkin perbaikilah ilmu kita tentang sholat tersebut. Begitu ya Pak ya. Yang lain, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, ternyata pertanyaan saya itu sama dengan Pak Rahmat. Ayo. Tapi mungkin sedikit lagi nambah. Tadi disampaikan bahwa nyawa itu memang tidak diucapkan. Tetapi karena kita sudah tahu ketika kita mau sholat duhur, otomatis wudhu sholat duhur. Tapi kadang kita sebelum sholat duhur kan juga ada sholat sunnah Ustadz. Mohon pencerahan, terima kasih. Iya. Jadi apa namanya? Yang kita lakukan itu satu paket. Ya, niat itu sebenarnya satu paket. Tujuan utama kita adalah melaksanakan sholat zuhur. Tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau mau melaksanakan sholat zuhur, di sana ada sholat-sholat sunnah rawatib yang mengiringinya. Sehingga apa yang kita lakukan, sholat qobliyah zuhur, qobliyah subuh, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan isya dan sebagainya, itu sudah termasuk melakukan sholat fardu itu tadi. Jadi walaupun tidak dia sengaja sholat sunnah, nggak begitu, dia sudah include dalam niat melaksanakan sholat. Sehingga kalau kita pun mau melafazkannya juga boleh, nggak ada masalah di sana. Karena itu adalah lafaz niat, lafaz ya, bukan niat, niatnya dalam hati, lafaznya di mulut. Nah, sehingga kalau kita mau melafazkannya, maka sesuai dengan bentuk atau macam sholatnya. Baik, begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, boleh bunda. Saat apa tadi? Yang dimaksud dengan awal, jadi masih pada saat kita sudah masuk sholat wajib, kemudian kita masih sholat sunnah. Tadi Ustadz menyampaikan bisa dibatalkan bila sholat sunnah kita itu baru awal. Batasan awalnya itu di mana ya Ustadz? Matur nuwun. Jadi batasan awalnya itu kita belum melakukan ruku. Masih baca takbiratul ihram dan al-fatihah. Ini awal. Tetapi kalau kita melakukan ruku, ya, sebagaimana yang kami pelajari, melakukan ruku satu, dia harus sempurnakan sampai sujud. Jadi dia ruku, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, sujud kedua selesai. Kalau dia pastikan nggak bisa lagi nggak bisa lagi dikejar, dia batalkan setelah menyempurnakan satu rakaat. Saat sampai sujud itu yang kami pelajari dari guru kami. Jadi kalau dia belum mencapai ruku itu, maka dia boleh batalkan sholatnya dan bergabung dengan berjamaah. Ya. Iya betul. Betul, betul. Iya. 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 Jadi tadi saya sampaikan kalau belum belum melakukan ruku, maka dia selesaikan atau batalkan sholatnya. Itu standarnya ya kalau di awal. Tapi kalau dia sudah ruku, maka dia segerakan. Dan ini memang perlu pemahaman Kalau yang melakukan tidak paham, kita mau bilang apa? Karena ini kita satu forum di sini, nah maka pemahamannya adalah kalau kita lihat imam sudah mulai membaca, maka segerakan sholat kita jika kita sudah melakukannya sebelum iqamah dikumandangkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya kita lihat ini yang menjadi bagian inti dalam perkara sholat.
yaitu tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan pembahasan ini, ibu-ibu, semuanya terkait dengan rukun-rukun sholat. Nah, kita lihat selanjutnya. Catatan sebagai awal yang harus kita pahami bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang berlandaskan dalil yang sahih. Baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan ibadah tidak cukup modal semangat, tetapi juga harus bermodal ilmu yang benar dan pemahaman yang tepat. Tadi ya saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang menganggap bahwa ketika saya berhasil mencium Hajarul Aswad adalah ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita melihat fenomenanya seperti itu. Gara-gara mau mencium Hajarul Aswad, sikut kanan, sikut kiri. Ini namanya tidak paham. Ya. Mencium Hajarul Aswad hukumnya apa? Menjaga agar tidak nyikut orang lain hukumnya apa? Wajib. Ketika sunnah didahulukan daripada perkara yang wajib, maka catatan kita di situ ada. Kita tidak paham agama. Ya, kita tidak paham agama. Ustadz, saya berhasil mencium azan barakallahu fiik. Laporan ini. Ustadz, saya berhasil mengungkap barakallahu fiik. Ustadz, saya berhasil masuk majelis ilmu barakallahu fiik. Sebelum pulang saya briefing. Saya bilang, tanda umroh seseorang berhasil adalah istiqomah sampai di rumah. Ya, istiqomah sampai di rumah. Selama kita di tanah suci, kita bisa bangun jam 1 ke masjid sampai suruk. Ya, nanti kita lihat bisa nggak di rumah bangun jam 1, pergi ke masjid sampai suruk. Tapi bukan itu. Bukan itu. Ya. Yang penting kita pahami adalah adanya skala prioritas. Kenapa? Karena mengamalkan agama ini nggak boleh hanya sekedar semangat. Nggak tahu ilmu. Ya, dulu pas belum nikah, semangat mau nikah. Nggak tahu ilmunya. Ngomong sama istri setelah menikah, seakan-akan istri itu milik barang. Ya, barang milik laki-laki. Kalau nggak senang, kupulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Ini tanda dia tidak paham tentang pernikahan itu. Nah, maka harus bermodal ilmu yang benar dan pemahaman yang tepat. Begitu juga dalam hal sholat. Seorang mukmin sudah selayaknya melaksanakannya dengan pemahaman yang baik dan benar. Apalagi Rasulullah bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Salat perintah yang besar dan amal yang paling awal dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salat kita baik, baiklah seluruh amal kita. Jika salat kita buruk, buruklah seluruh amal kita. Selanjutnya dalam hal salat, salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang mengikuti ketentuan, syarat dan rukunnya. Ketika syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, dalam pandangan Al-Fakir Arfiansa ini pasti salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya. Urusan nilainya berapa terserah Allah. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan syaratnya, rukunnya terpenuhi, pasti salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah-sunnah salat menjadi penyempurna dari salat yang dilakukan oleh seorang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tata cara sholat itu disebutkan rukun sholat. Apa itu rukun? Adalah hal-hal yang wajib. Yang ada dalam suatu amal, yang jika hilang satu saja, menyebabkan amal tersebut tidak benar.
dan tidak termasuk amalan syar'i. Ada orang yang sholat, ya, ada orang yang sholat nggak mau dia ucap takbir, nggak mau Al-Fatihah, ya maunya nggak mau takbir, nggak mau Al-Fatihah, tidak diterima sholat. Ya, karena kita bicara rukun dan ini adalah amalan syar'i. Kalau kita mau beribadah dan menjadikan amalan itu sesuai dengan perintah, maka ikuti tata caranya agar yang kita lakukan ini benar-benar menjadi standar syar'inya. Nah, kita lihat rukun sholat. Ada 10, Bapak Ibu. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima ruku'. Yang keenam i'tidal atau bangkit dari ruku'. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Yang kesembilan salam. Yang ke-10 tuma'ninah dalam setiap gerakan. Bapak Ibu, yang pertama adalah niat. Tadi sudah kita jelaskan di dalam bab syarat. Apa itu niat? Kesengajaan dan komitmen untuk suatu hal. Hukumnya wajib, tempatnya di hati, tidak ada hubungan dengan lisan. Walaupun Imam Syafi'i menganggap itu melafazkan niat adalah sunnah muakkadah. Ya. Selanjutnya kita lihat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Kita berbicara takbiratul ihram, kita hanya membahas ucapan Allahu Akbar. Bukan ucapan yang lain. Ya, ucapan Allahu Akbar. Tidak ada hubungannya dengan angkat tangan ataupun sedekap. Karena kita berbicara yang rukun. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Bapak Ibu, dan harus diingat karena Allahu Akbar itu adalah kalimat syar'i, maka harus diucapkan dengan benar. Allahnya dua harokat. Selain itu tidak ada yang panjang. Maka takbir yang benar adalah Allahu Akbar. Diawali dengan A. Allahu Akbar. Bukan O. Allahu Akbar. Bukan. Ya. Dan hari ini banyak kesalahan dalam pengucapan takbir yang tidak kita sadari. Kalau yang sering terjadi, Allahnya sangat panjang. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu 2 harokat cuman. Kalau kita mau panjangkan tapi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Dia kalimat syar'i yang tidak boleh salah dibaca. Ya. Kalau kita ikutin demo, Pak. Kan biasa kalau pas demo itu semuanya takbir gitu. Takbir. Apa yang dibilang? Allahu Akbar. Banyak panjang, Pak. Selama ini kalau demo-demo di Arab, takbir katanya, nggak pernah kami mendengar banyak panjang. Tetap Allahu Akbar. Kenapa? Takbirnya begitu. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Kita membicarakan kalimat syar'i. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seraya mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah.
Mengangkat kedua tangan ada dua tata caranya, ya. Ada yang diangkat sampai bahu, ada yang diangkat sampai ke daun telinga paling bawah. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya, ini yang sesuai dengan sunnahnya dan dalilnya juga ada. Kemudian posisi tangan setelah mengangkat kedua tangan atau bersedekah ada 3 macam. Kita lihat dulu foto yang berada di slide. Nah, ini cara mengangkat tangan kalau kita memposisikan tangan kita sejajar dengan bahu. Ya. Allahu Akbar. Ya, sejajar dengan bahu. Ini begini ya, Bapak Ibu ya. Bukan begini ya. Allahu Akbar, bukan. Dan kita melihat fenomena-nya ada loh itu. Takbir Allahu Akbar. Ya, ada juga ya kan? Allahu Akbar ada juga. Kita lihat selanjutnya. Ini posisi yang memposisikan kedua tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua sejajar dengan telinga. Yang seperti ini. Sejajar dengan telinga. Nah, kedua-duanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada dalil. Kemudian setelah kita takbir Allahu Akbar, bersedekah. Ada 3 macam sedekah. Yang pertama, sedekah dengan menumpukan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan seperti tangan kiri menggenggamnya seperti ini. Allahu Akbar. Ada yang sebagian ulama mengatakan seperti ini. Apanya? Yang posisinya yang benar. Allahu Akbar. Ya, tangannya seperti ini. Nah, yang kedua pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Allahu Akbar. Oke. Yang ketiga tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Nah, sebenarnya ini ada kondisi-kondisi khususnya. Kalau kita sholat sendirian, ya, atau samping kiri kita nggak begitu makan tempat, walaupun sudah rapat, kita boleh begini. Ya. Tapi kalau kita besar badannya, lengan kita di wajah orang, ya, maka tangan kita dipendekkan sedikit. Ternyata belum cukup dimasukkan seperti ini. Belum cukup juga, maka kita ambil hadis Rasulullah, layyinu baina aidi ikhwanikum. Lembut-lembutlah kalian dengan lengan saudara kalian. Allah. Ya. Jangan dipaksakan. Ini kita Allah Akbar begini ya. Wajah teman kita di sini loh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat selanjutnya. Yang kedua, ini yang ketiga. Dan kita bicara sedekah, bicara perkara sunnah. Karena dalam pandangan Imam Malik rahimahullah, sedekah itu tidak ada. Allahu Akbar. Dalam pandangan Imam Hanafi, Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini. Allahu Akbar. Begini salatnya. Dan teman-teman kami dari India, Pakistan, Bangladesh, biasanya begini kalau mereka. Oke. Nah, kalau kalau Imam Hambali relatif hampir serupa dengan Imam Syafi'i. Dia posisinya di sini. Nah, beberapa kaum muslimin yang salah memahami hadis tentang meletakkan kedua tangan. Hadisnya bahasanya ala sodri, ala itu di atas. Kalau di atas berarti Allahu Akbar. Pernah lihat begini orang sholat? Nah ya, ini salah paham hadis, teksnya salah paham. Ya, di atas sodri itu adalah di sini posisinya, paling tinggi di sini. Kalau di sini kira-kira bahasa layak nggak sih Allah begini, gitu ya? Dan itu harus terjadi, tetapi karena sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan pemahaman itu, mereka mulai diletak di dada.
Ustadz, saya pernah melihat ada orang takbir, Allahu Akbar. Ya, kalau ada orang takbir seperti itu, ditanyakan itu dalilnya apa? Ya, jangan-jangan dia tidak tahu dalilnya, hanya melihat-melihat. Ya. Posisi seperti ini, posisi sedekap yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tetapi ada alasannya. Imam Syafi'i pernah ditangkap oleh Harun al-Rashid, dikira pembangkang kerajaan. Kemudian dia dipenjara. Pas dia dipenjara, namanya Imam Syafi'i, kan orangnya istimewa. Walaupun dia dipenjara, tilawahnya jalan, tahajudnya jalan, baca Quran 1 kali, khatam 1 hari. Yang di sekitarnya heran, ini orang tuh beda. Karena Imam Syafi'i disiksa, sampai pernah terpukul di sininya, nggak kuat dia. Dia tahajud, Allah, nahan begini, sambil ditekan begini. Nah, waktu itu orang-orang belum paham itu Imam Syafi'i. Lalu sipir penjara ngelapor sama Harun Rashid. Wahai Tuan, saya melihat ada satu orang di penjara kok istimewa. Nggak pernah tinggal tahajud, nggak pernah tinggal sholat. Baca Quran 1 hari, khatam 1 hari. Kata, siapa dia? Kalau nggak salah namanya Syafi'i, panggil di sini. Karena dia belum kenal, dicecar sama Harun Rashid. Dicecar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i karena dia orang alim, tetap prinsip dia membalas jawaban buruk dengan jawaban baik. Walaupun dicecar sama Harun Rashid, Imam Syafi'i tidak menunjukkan ke pembangkangan. Nah, kejadian dia mencecar itu lalu dijawab dengan baik, terbawa tidur sama Harun Rashid. Bangun dia bilang sama si penjara, tolong cari jejaknya, siapa dia. Dicari, dia orang Mekah, adalah dikenal Imam Syafi'i yang nasalnya nyambung ke Abu Bakar. Setelah tahu dia orang alim, langsung dikeluarkan. Harun Rashid minta maaf dan dia bilang, wahai Imam, saya angkat engkau menjadi hakim tinggi utama di Baghdad. Langsung dia. Apa kata Imam Syafi'i? Barakallahu fi ya Amir Mukminin. Tapi saya lebih memilih menjadi santri saja. Nggak mau dia tolak, dan dia lebih memilih jadi santri. Kira-kira kalau kita tawarin, Ibu? Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu orang yang dia begini, setelah orang penjara tahu, ngikut imam kok begini dia sholat, dia imam kok, dan kami juga begini. Tetapi sifat dia yang begini tidak diketahui oleh khalayak ramai. Dan Imam Syafi'i belum mengklarifikasi kenapa begini. Tetapi setelah dia sembuh, sehat, dia kembali begini Imam Syafi'i. Sehingga yang begini ini hanya tahu beberapa orang saja. Sejarahnya seperti itu. Tetapi saya tidak tahu apakah orang yang seperti ini sekarang tahu sejarah itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, sampai takbiratul ihram dulu ya. Sudah 2:30. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Bisa kita menambah pemahaman. Dipersilakan. Ya, silakan. Izin lagi. Takbiratul ihramnya laki-laki, perempuan, gerakannya sama. Tidak, karena ada yang ibu-ibu itu katanya kalau perempuan tidak boleh ngangkat tinggi-tinggi, cukup di dada gini aja, kecil aja sampai melebar gitu kan. Tuh.
Oke. Jadi dalam pelaksanaan sunnah, antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada beda. Termasuk dalam perkara sholat ini. Saya hanya mendapatkan perbedaan itu dalam sujud saja. Bagi perempuan, antara perempuan dan laki-laki. Itu pun saya hanya mendapatkan perbedaan itu dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ketika saya mencek lagi itu, karena yang ditanyakan itu kalau perempuan kan pas sujud ini agak masuk begini. Saya cek hadisnya karena mensinkronkan dengan perkataan para ulama bahwa tidak ada perbedaan dalam pengamalan sunnah antara laki dan perempuan. Terus saya cek hadisnya. Nah, saya hanya mendapatkan perbedaan pada sujud saja. Perempuan ketika sujud bagian tangannya agak masuk. Itu pun hanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang lainnya saya tidak mendapatkan. Termasuk dalam takbir tidak ada perbedaan. Yang lain silakan. Boleh silakan. Ya. Ya. Jadi kalau saya ditanya tentang itu, esensi utamanya adalah pemahaman. Kalau kita melafazkan niat, lalu kita paham dengan bahasa Arab, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilatan ma'muman lillahi ta'ala, kita paham itu, maka kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Gitu ya. Yang kedua, kalau kita tidak paham, maka cukup saya sholat karena Allah 4 rakaat zuhur mengikut imam mengarah kiblat. Allah selesai. Dan niat itu tidak termasuk dalam sholat. Karena sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Artinya kalau ada orang lafaz niat pakai bahasa Indonesia, tidak mengganggu sholatnya. Nah, yang sendiri pertanyaan adalah ketika doa pakai bahasa Indonesia. Itu yang sendiri pertanyaan. Gitu ya. Cukup, Bapak Ibu? Ya. Semoga Allah rahmati kita pemahaman. Dan mari Bapak Ibu kita berupaya memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, perlahan-perlahan sampai kita berupaya untuk sempurna saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah rahmati kita kualitas sholat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kurang lebih demikian dari saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelatihan pertemuan ketiga untuk salat khusyuk. Kami sampaikan atau kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz, dan marilah kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.